anak ibu yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih kita dalam pelajaran pemrograman dasar. Gimana nih belajar di tengah pandemi? Masih tetap semangat kan? Terkadang di dalam membuat program, kita perlu menginputkan data 1-100 atau bahkan mungkin sampai 1000. Dan untuk menginputkan ini, kita akan mengalami kesulitan jika kita tidak menggunakan yang namanya perulangan. Perulangan ya? Ada yang tahu nggak ya apa itu perulangan? Nah, perulangan itu atau sering disebut dengan istilah looping. Itu adalah sebuah proses atau melakukan suatu tindakan yang sama secara berulang-ulang atau berkali-kali sampai dengan batas yang ditentukan. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas perulangan sederhana dan perulangan bersarang. Perintah perulangan sederhana yang kita bahas sekarang itu ada 3, yaitu kita akan gunakan perintah for dan juga perintah while, terakhir adalah perintah do while. Dalam perintah for, bisa kita gunakan jika kita sudah tahu berapa kali kita akan mengulang satu atau beberapa pernyataan. Ini adalah bentuk dari penulisan for. Ungkapan 1 adalah inisialisasi terhadap variabel pengendali looping. Keadaan adalah kondisi untuk keluar dari looping. Sedangkan ungkapan 3 adalah pengatur kenaikan atau penurunan nilai variabel pengendali looping. Untuk lebih jelasnya tentang pernyataan for ini atau penggunaan perintah for, Ibu akan berikan gambaran sebuah permasalahan algoritma. Misalnya kalian akan diminta untuk membuat sebuah algoritma menampilkan angka 1 sampai dengan angka 10. Berikut ini adalah program dari algoritma tersebut. Kalian menentukan nilai awal, batas akhir, dan penambahan nilai. Kemudian kalian akan mencetak bilangannya dan kalian akan melakukan mengulang langkah 1 sampai dengan batas akhir. Bilangan tersebut disimpan dalam variabel n. Kemudian batas bilangan itu adalah angka 10 dengan proses penambahannya adalah 1. Proses penambahan 1 dalam C++ bisa ditulis menggunakan n++ seperti yang terlihat pada program. Setelah semua dilakukan, maka proses akan berlanjut ke baris kedua dan ketiga yang akan mencetak bilangan itu sampai batas akhir dari bilangan sampai semua syarat yang diminta terpenuhi. Perintah di dalam perulangan yang berikutnya adalah do while dan while. Prinsip dari kedua ini sebetulnya hampir sama, hanya ada yang membedakan di antara keduanya. Ini adalah bentuk penulisan dari do while. Setiap loop atau pengulangan dikerjakan, maka kondisi akan dicek. Jika masih benar, proses loop dilakukan lagi, dan jika salah, maka proses loop berhenti dan berlanjut pada perintah selanjutnya. Berikut Ibu akan berikan contoh penulisan perintah struktur dari do while. Yang kalian lihat ini adalah program untuk menampilkan tulisan C++ sebanyak 15 kali dengan penambahan 1. Berikut ini adalah bentuk dari penulisan perintah while. Perintah while ini prinsipnya sama dengan perintah do while, hanya pengujian kondisinya terletak di awal loop. Pernyataan dapat berupa pernyataan tunggal atau beberapa pernyataan yang dibatasi dengan tanda kurung awal. Pernyataan itu akan dijalankan jika kondisinya masih benar. Nah, berikut ini Ibu akan berikan contoh dari perintah while. Dalam program ini, kita gunakan untuk menampilkan angka 10 sampai 1 dengan pengurangan 1. Kalian juga bisa melihat output dari program tersebut. Setelah kita bahas tentang perulangan sederhana tadi, sekarang kita akan bahas tentang perulangan bersarang atau nested loop. Nah, di sini dan juga di sini kalian bisa melihat bentuk penulisan dari nested loop menggunakan for, while, dan do while. Perulangan juga bisa menerapkan perulangan bersarang atau nested looping.
Konsep perulangan bersarang adalah setiap perulangan pertama, program akan menyelesaikan perulangan yang kedua. Kemudian pada setiap perulangan kedua, program akan menyelesaikan perulangan ketiga, begitu seterusnya. Kemudian perulangan yang lebih luar akan bertambah, mengerjakan perulangan yang lebih dalam, mulai dari nilai awalnya dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan contoh dari nested loop atau perulangan bersarang. Ibu akan berikan contohnya itu adalah nested for. Ada for di dalam for. Berikut ini contohnya. Output dari nested loop yang tadi itu adalah seperti ini. Berdasarkan output yang kalian lihat ini, program yang tadi kita buat nested for tadi adalah program untuk menampilkan 1, 2, 3, 4 dan diulang sebanyak 3 kali. Nah, luar biasa sekali ya materi kita kali ini. Ibu berharap kalian bisa memahaminya dan bisa terus-menerus mengulang lagi untuk bisa mempraktekkan tentang perulangan. Terus semangat ya anak-anak Ibu yang hebat. Walaupun di tengah pandemi, jangan pernah patah semangat. Tetap jaga kesehatan, patuhi semua protokol kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.